Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan tugas besar kelompok 2 mengenai program toko baju pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas semester genap tahun 2020-2021. Dosen yang mengampu mata kuliah ini adalah Profesor Surya Afnarius PhD. Dan anggota kelompok 2 yang melaksanakan tugas ini adalah yang pertama, Rizka Syifa Salsabila dengan NIM 2011521009. Yang kedua, Fadila Triafriani dengan NIM 2011521011. Yang ketiga, Putih Jugalo dengan NIM 2011521013. Dan yang terakhir ada saya, Haji Sirat Sumanta dengan NIM 2011521015. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kami mulai dengan menjelaskan deskripsi sistem informasi yang kami bangun beserta skenarionya. Sistem informasi yang kami buat adalah toko baju dengan skenario seperti berikut. Sebuah toko baju mempunyai gudang kain dengan kapasitas 100 meter, dan setiap stok di bawah 20 meter, stok akan segera ditambah sehingga mencapai batas maksimum atau ditambah sebanyak keperluan. Sebelum toko baju dibuka pada jam 11 pagi, kain diambil dari gudang dengan maksimal kain yang disiapkan di ruang jahit adalah 30 meter. Kain tersebut akan dipotong dan dijahit untuk dibuat baju untuk pria dan wanita. Ukuran kain yang dipakai untuk pria adalah 1 meter, dengan model baju yang bisa dibuat adalah kaos dan kemeja. Sedangkan untuk wanita menggunakan kain sepanjang 1,5 meter, dengan model baju yang bisa dibuat adalah kaos, kemeja, dan blus. Di mana semua baju di toko ini merupakan baju dengan tipe all size. Selanjutnya, proses pemotongan dan penjahitan baju dilakukan sebelum baju-baju tersebut dikelompokkan sesuai modelnya. Kemudian, baju-baju ini digantung dan dipajang di toko. Baju-baju tersebut akan disusun berdasarkan modelnya. Pada jam 11 pagi, toko dibuka dan siap menerima tamu. Saat tamu mulai berdatangan, para tamu akan diarahkan oleh karyawan menuju rak-rak baju sesuai dengan kebutuhan tamu tersebut. Yang mana, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk wanita tersedia model baju kaos, kemeja, dan plus, sedangkan untuk pria tersedia dengan model baju kaos dan kemeja. Setelah para tamu memilih baju sesuai dengan keinginan mereka, tamu akan diarahkan untuk membayar ke kasir. Untuk baju kaos pria dan wanita seharga 80.000, untuk kemeja pria seharga 150.000, untuk kemeja wanita seharga 120.000, sedangkan untuk blus wanita seharga 130.000. Setelah baju selesai dihitung, maka akan dilakukan proses pengambilan baju sesuai dengan pesanan tamu. Yang mana apabila baju sudah selesai dalam proses pembayaran, maka stok baju yang ada di gudang akan berkurang. Toko baju akan ditutup pada jam 21.00 atau pukul 9 malam. Dan untuk penjualan pada hari berikutnya, stok baju dan kain yang bersisa pada hari sebelumnya akan bisa dijual kembali serta diproses kembali di hari berikutnya. Penggunaan MySQL pada program toko baju Bismillah berfungsi sebagai penyimpanan data stok dan riwayat penjualan. Tabel yang digunakan untuk menyimpan data stok adalah tabel stok dengan field mulai dari nomor, tanggal, hingga jumlah pakaian tersisa. Tabel yang digunakan untuk menyimpan riwayat penjualan adalah tabel penjualan dengan field mulai dari nomor, tanggal, rincian jumlah item, hingga total harga. Baiklah, mungkin sekian untuk penjelasan program dan skenario-nya. Untuk selanjutnya akan ada demo program dan penjelasan user interface yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Rizka Syifa Salsabila akan mendemokan program toko baju Bismillah. Pertama-tama user akan diarahkan untuk mengisi username dan juga password. Bagaimana jika kita mengisi username-nya salah? Maka akan muncul pesan username salah. Bagaimana jika kita memasukkan username dan juga password yang benar? Maka akan muncul pesan berhasil masuk. Kemudian kita diarahkan ke form yang kedua. Di sini kita akan mengset tanggal, misalkan sekarang tanggal 10 bulan 4 2021. Kita set tanggalnya. Kemudian kita import data. Oke, data terimport. Nah, semua datanya masih 0 karena ini adalah hari pertama toko baju Bismillahnya dibuka dan database-nya masih kosong. Oke, kita coba masukkan stok awal misalkan 11.000 cm. Maka akan muncul pesan maksimal stok kain 100 meter di gudang. Oke. Bagaimana jika kita masukkan
1000 cm kain atau 10 meter kain. Oke, maka kain yang 1000 cm ini akan masuk ke gudang. Lalu muncul pesan, stok kain kurang dari 20 meter, tambahkan stok. Oke, kita restock sampai penuh. Maka akan muncul pesan stok penuh. Kemudian kita lanjut ke ruang jahit. Di sini kita akan mengambil kain dari gudang ke ruang jahit. Misalkan kita ingin mengambil 4000 cm kain, maka akan muncul pesan kain diambil maksimal 30 meter. Oke, kita coba masukkan 30 meter atau 3000 cm. Oke, maka akan muncul pesan kain yang diambil sudah cukup. Maka sekarang di ruang jahit sudah ada 3000 cm kain, dan kain di gudang telah berkurang sebanyak 3000 cm dan sisa 7000 cm kain. Selanjutnya adalah proses potong dan jahit pakaian. Di sini untuk menjahit pakaian pria dibutuhkan 100 cm kain, sedangkan untuk menjahit pakaian wanita diperlukan 150 cm kain. Baiklah, kita coba jahit baju pria terlebih dahulu. Kita jahit 3 kaos, kita klik. Maka kain di ruang jahit akan berkurang sebanyak 300 cm karena kita membuat 3 kaos pria yang menghabiskan 300 cm kain. Selanjutnya kita coba masukkan ke meja pria 4. Lalu lanjut untuk yang wanita. Misalkan kita ingin menjahit 2 baju kaos wanita. Oke, kita lihat di sini 2300 cm kain di ruang jahit. Kita coba potong dan jahit. Maka akan tinggal 2000 cm karena baju wanita menghabiskan 150 cm kain untuk setiap bajunya. Oke, begitu pula untuk seterusnya. Jika selesai, kita klik selesai. Oke, baju siap untuk dijual. Nah, bagaimana jika operasi pada toko selesai hari ini sampai dengan proses menjahit baju? Maka kita akan klik close dan akan muncul pesan toko baju sudah tutup. Dan oke. Data stok hari ini sudah tersimpan, yang artinya data-data stok pada gudang, ruang jahit, dan juga stok pakaian telah tersimpan ke database. Kita klik OK, lalu logout. Oke, kita lihat di database-nya. Pada database stok. Nah, di sini. Jadi, pada tanggal 10 bulan 4 2021, tadi kan ada 7000 cm kain di gudang, lalu ada 1250 cm di ruang jahit, dan pada kolom bagian kanan ini adalah jumlah stok pakaian. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita lanjut ke hari yang kedua. Kita masukkan username seperti hari kemarin. Kita login. Kemudian kita set tanggal. Kemarin adalah tanggal 10, maka sekarang tanggal 11. Kita set tanggalnya. Lalu klik import. Nah, akan muncul pesan data terimport. Berikut adalah data dari database, yaitu pada tabel stok hari kemarin, yaitu stok pada tanggal 10. Di sini di gudang terdapat 7000 cm kain, di ruang jahit 1250, kaos pria wanita ada 3, 4, 2, 4, sekian-sekian. Oke, sudah sesuai dengan database. Maka selanjutnya kita coba untuk
menyelesaikan proses, maka akan muncul pesan baju siap untuk dijual. Untuk operasi hari ini kita adalah penjualan. Kita buka tokonya. Toko baju sudah dibuka. Lalu kemudian datang pelanggan pertama, yaitu pada nomor antrian 1. Misalkan dia ingin membeli 3 blouse. Kita hitung. Maka perhitungan tadi akan masuk ke kolom pembayaran. Kita klik proses. Nah, akan muncul pesan maaf, masukkan jumlah yang sesuai dengan stok. Karena pembeli ingin memesan 3 blouse, sedangkan kita hanya memiliki 1 stok blouse, maka akan muncul pesan berikut. Oke, kita batalkan pesanannya. Kita batalkan. Maka data pada pembayaran tadi sudah hilang dari grup box pembayaran. Kita klik datang lagi untuk melakukan reorder. Misalkan dia ingin memesan 1 kaos untuk pria dan 1 kemeja pria, maka kita hitung, kita proses. Oke, selesai. Maka kaos pria dan juga kemeja pria berkurang masing-masing 1 sesuai dengan yang dipesan. Kemudian data transaksi akan masuk ke DB Grid 1. Demikian pula di database, pada tabel penjualan telah terisi data dari transaksi penjualan barusan. Ini dia, tanggal 11 bulan 4 2021, jam sekian, nomor antrian 1 membeli 1 kaos pria dan 1 kemeja pria. Oke, kita lanjut. Misalkan datang antrian kedua, ingin membeli 2 kaos dan juga 2 kemeja wanita. Kita hitung proses. Selesai dan data tersimpan. Pada DB Grid dapat terlihat pesanan oleh antrian nomor kedua. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengeluarkan pelanggannya dari nomor pertama, karena pada grup box pembayaran ini memiliki prinsip antrian. Berarti nomor antrian 1 akan pergi terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke nomor antrian kedua. Nah, sekarang sudah tidak ada tamu di toko, maka kita akan tutup, close. Toko baju sudah tutup. Data stok hari ini sudah tersimpan. Nah, pada DB Grid 2 sudah tercantumkan stok terakhir hari ini. Begitu pula dengan database pada tabel stok. Sudah tercantum stok terakhir pada hari ini. Demikian, kita log out. Nah, kira-kira begitulah demo program dari toko baju Bismillah. Selanjutnya adalah penjelasan user interface dari program toko baju Bismillah. Yang pertama, form 1. Di sini terdapat 2 buah kolom edit untuk memasukkan username, yaitu pada edit 1, dan juga untuk password pada kolom edit 2. Kemudian kita akan mengklik button 1 pada form 1, yaitu tombol login untuk masuk ke form yang kedua. Oke, kita lanjut ke form yang kedua. Di paling kiri ada tombol open yang berfungsi untuk membuka toko baju. Di saat kita mengklik tombol open ini, maka tombol datang akan aktif dan kita bisa memulai nomor antrian pada pelanggan atau tamu. Selanjutnya ada kolom edit tanggal dan juga set tanggal. Pada kolom tanggal ini, kita bisa memasukkan tanggal sekarang, kemudian mengklik set untuk mengset tanggalnya. Lanjut, timer 1T timer berfungsi untuk mengambil waktu sekarang, kemudian meletakkannya pada label 1. Selanjutnya adalah tombol import. Tombol import berfungsi untuk mengimport data stok terakhir hari sebelumnya kepada program sekarang. Kemudian tombol close untuk
menutup toko baju, kemudian menyimpan data terakhir stok pada database. Lanjut ke kolom edit stok awal. Di sini berfungsi untuk memasukkan stok awal kain. Lalu kita klik stok, maka akan masuk ke kolom edit 3, yaitu total stok di gudang. Kemudian jika kita ingin merestock, maka dapat kita klik restock, kemudian klik tambah. Oke, lanjut ke group box proses. Di sini ada edit 4. Di sini kita memasukkan berapa meter kain atau berapa sentimeter kain yang ingin diambil ke ruang jahit. Kemudian totalnya akan ditampilkan pada kolom edit 5. Lanjut ke pembuatan stok awal baju pria. Di sini kita memasukkan berapa banyak baju pria yang ingin dibuat pada kolom edit 12. Kemudian kita klik combo box 1, yaitu untuk memilih baju. Item index pada stok awal baju pria dapat kita lihat, yaitu ada kaos dan juga kemeja. Kemudian klik potong dan jahit. Jika kita tadinya memilih kaos, maka akan masuk ke edit 10. Jika kita memilih kemeja, maka akan masuk ke edit 11. Begitu pula untuk stok awal baju wanita diisikan pada kolom edit 13, dipilih pada combo box 2, kita klik button 7 untuk memasukkan ke masing-masing kolom edit sesuai jenis yang kita pilih. Lalu tombol selesai. Tombol selesai atau button 8 klik ini berfungsi untuk menyelesaikan proses jahit sehingga toko bisa dibuka. Lanjut, tombol datang. Tombol datang berfungsi untuk memulai antrian dari nomor 1. Jika kita klik datang seperti pada demo tadi, akan muncul antrian nomor 1 terlebih dahulu. Lalu untuk tombol pergi akan mengeluarkan tamu dengan antrian teratas. Berikutnya di bawah tombol datang adalah kolom untuk menginputkan berapa banyak pakaian yang ingin dibeli untuk masing-masing jenisnya. Lalu ini kolom edit 31 untuk mencantumkan total item. Lalu kolom edit 21 sampai dengan kolom edit 25 untuk menunjukkan harga. Lalu edit 26 sampai edit 30 untuk menunjukkan berapa harga kumulatif. Dan juga total harga untuk menjumlahkan total seluruh harga untuk pakaian yang dibeli. Selanjutnya tombol hitung. Jika kita klik hitung, maka otomatis akan keluar berapa harga masing-masing untuk kaos, kemeja, dan juga pakaian lainnya. Kemudian total item juga akan tertera beserta dengan total harga. Kemudian dengan kita klik tombol hitung, maka pada grup box pembayaran akan tercantum data dari si pelanggan. Jika kita klik proses, maka akan terjadi proses pengambilan baju dari ruang jahit, dari tempat stok baju ke pelanggan, sehingga stok baju akan berkurang. Kemudian ada tombol batalkan. Jika kita ingin membatalkan pesanan sebelum kita proses, maka tombol batalkan ini akan menghilangkan data pelanggan dari grup box pembayaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup box pembayaran. Pada grup box pembayaran ini ada list box nomor, berfungsi untuk mencantumkan nomor antrian. Lalu ada kaos pria, kemeja pria, kaos wanita, hingga blouse wanita untuk mencantumkan berapa banyak pakaian yang dibeli oleh si pelanggan. Lalu total item adalah akan mencantumkan berapa banyak item yang dibeli, dan total harga adalah total harga yang dibayarkan oleh si pelanggan. Edit 8 menunjukkan berapa banyak tamu atau pelanggan di toko. Sedangkan total tamu menunjukkan berapa banyak tamu yang sudah datang ke toko semenjak toko dibuka. Lalu jumlah hari beroperasi adalah sudah berapa hari toko baju Bismillah ini beroperasi. Lalu tombol logout untuk keluar dari form. Oke, kita lanjut ke Ado Connection. Ado Connection berfungsi untuk menghubungkan Borland C++ ini dengan database MySQL. Di sini kita harus
melakukan connection string. Nah, di sini saya menghubungkan Borland dengan database ODBC toko baju yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ODBC toko baju. Dan kita akan men-test connection lalu klik OK. Lalu jangan lupa untuk mengubah connected-nya menjadi true. Selanjutnya ada Ado Query. Ado Query ini kita koneksikan dengan Ado Connection 1 dan kemudian mengisikan SQL-nya, yaitu select from penjualan order by nodes. Berarti kita akan menyelek atau memilih tabel penjualan yang akan diurutkan berdasarkan nomor secara descending. Kita klik OK. Jangan lupa untuk mengklik aktif menjadi true. Kemudian di sini ada data source, yaitu data source 1 yang nantinya kita hubungkan dengan Ado Query 1 sehingga nantinya akan terhubung dengan DBGrid sehingga menampilkan data-data di database ke DBGrid. Demikian pula dengan Ado Query 2 dan juga data source yang kedua yang akan dihubungkan dengan DBGrid kedua. Oke, sekian untuk penjelasan form yang kedua. Kita lanjut ke penjelasan database. Di sini kami membuat sebuah database yang bernama toko baju. Di dalam database toko baju terdapat dua tabel, yaitu tabel penjualan dan juga tabel stok. Pertama kita lihat dulu tabel penjualannya. Nah, ini adalah tabel penjualannya, yang mana ada nomor, lalu ada tanggal, ada waktu, kemudian nomor antrian, lalu berapa banyak masing-masing baju yang dibeli pelanggan, berapa total itemnya, dan berapa total harganya. Di sini kita dapat mengurutkan transaksi berdasarkan primary key-nya, yaitu bisa diurutkan secara ascending maupun descending. Selanjutnya ada stok. Oke, pada tabel stok terdapat field nomor, tanggal, gudang, ruang jahit, kos pria, hingga ke blouse. Nomor menunjukkan sudah berapa hari toko baju Bismillah itu beroperasi. Selanjutnya ada field tanggal untuk menunjukkan tanggal beroperasi toko, kemudian banyaknya stok pada gudang, ruang jahit, dan juga banyak stok untuk masing-masing jenis pakaian pada hari tersebut. Oke, sekian penjelasan user interface dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penjelasan codingan dari form yang ada pada program kami ini. Dan sesi ini akan saya mulai dengan penjelasan form 1, di mana form 1 adalah bagian login page atau penginputan username dan password agar bisa masuk ke dalam program ini. Nah, di form 1 ini, kita akan melakukan deklarasi variabel global terlebih dahulu yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada include unit 1.h dan include unit 2.h yang digunakan untuk menghubungkan form 1 dengan form 2. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel dan hal-hal lain yang akan digunakan pada program ini khususnya dengan form 1. Dan di bagian ini juga kita akan mendeklarasikan username dan password untuk login nantinya. Baik, kita akan scroll ke bawah lagi. Nah, ini adalah codingan button login untuk masuk ke dalam program. Selanjutnya di bawah sini ada input 1, unstring edit 1 teks, yaitu codingan untuk menampung karakter yang diinputkan pada bagian input 1. Input 1 adalah kolom untuk menginputkan username. Dan di bawahnya ada input 2 unstring edit 2 teks, hampir sama dengan yang di atasnya, tapi ini adalah kolom untuk menginputkan password. Nah, jadi pada codingan form 1 ini ada beberapa kemungkinan if input 1 sama dengan username itu salah, ini if input 1 username. Nah, akan muncul pesan di mana username salah.
Lalu ada edit 1 clear untuk membersihkan edit 1, dan edit 1 set fokus agar kursor kembali fokus ke edit 1. Di kondisi selanjutnya, apabila input 2 atau kolom untuk memasukkan password itu kita masukkan salah, maka akan muncul pesan password salah. Dan akan dilakukan pembersihan pada kolom edit 2, dan kursor akan kembali fokus kembali ke edit 2. Di kondisi selanjutnya, apabila kita tidak memasukkan apa-apa pada kolom input 1 atau username, maka akan muncul pesan masukkan username. Dan edit 1 set fokus kembali agar kursor kembali fokus ke edit 1. Di kondisi selanjutnya, apabila input 2 kosong atau tidak ada dimasukkan sama sekali, maka akan muncul masukkan password. Dan kursor kembali fokus ke edit 2. Dan di kondisi terakhir, apabila kolom input 1 dan input 2 sudah dimasukkan dengan username dan password yang benar, maka akan muncul pesan berhasil masuk, dan form 1 untuk login tadi akan otomatis terhide atau sembunyi, dan akan muncul atau akan tampil form 2. Lalu setelah itu edit 1 clear dan edit 2 clear untuk membersihkan edit 1 dan edit 2. Mungkin sekian untuk penjelasan form 1 dari saya. Untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putih. Silakan Putih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Putih Jugalo akan menjelaskan penjelasan codingan pada program Toko Baju Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan pada form 2 yang terdapat pada Toko Baju Bismillah. Codingannya yang mana pada codingan form 2 ini kami menggunakan struktur data dengan tipe array. Yang pertama-tama kita deklarasikan semua variabel yang diperlukan untuk codingan pada Toko Baju Bismillah ini. Ini semua merupakan codingan yang variabel yang diperlukan untuk Toko Baju Bismillah. Kita lanjutkan pada button stock, yang mana button stock ini berfungsi untuk memasukkan jumlah stok yang diperlukan di gudang. Codingannya yaitu berupa variabel stok kita ubah dari variabelnya dari string to integer, kemudian ditampilkan pada kolom edit 1. Jika stok kecil dari 10.000, maka akan dikeluarkan pesan maksimal stok kain 100 meter di gudang. Jika tidak, variabel gudang sama dengan gudang ditambah dengan stok. Kemudian variabel gudang yang telah ditambahkan dengan stok tadi akan ditampilkan pada kolom edit 3. Button klik 1 dinonaktifkan, kolom edit 1 dinonaktifkan. Jika stok kecil dari 2.000, maka akan dikeluarkan pesan stok kain kecil dari 20 meter. Silahkan tambahkan stok. Dilanjutkan dengan button tambah, yang mana button ini digunakan untuk menambah stok jika stok yang diperlukan pada button stok tadi mengalami kekurangan, maka akan ditambahkan pada button tambah. Codingannya yaitu variabel tambah diubah dari string to integer, kemudian tampilkan pada kolom edit 2. Jika variabel tambah ditambah dengan variabel gudang besar dari 10.000, maka akan dikeluarkan pesan kapasitas maksimal 100 meter. Jika tidak, jika gudang kecil dari 10.000, maka variabel gudang sama dengan variabel gudang ditambah dengan variabel tambah. Kemudian kolom edit 2 dibersihkan. Kemudian variabel gudang ini akan dimunculkan pada kolom edit 3. Kemudian kolom edit 2 kursor difokuskan pada kolom edit 2. Jika gudang besar sama dari 10.000, maka akan dikeluarkan pesan stok penuh. Selanjutnya codingan pada button klik 3, yang mana merupakan codingan button ambil, ya, codingan button ambil, yang mana codingannya berupa variabel y yang dideklarasikan dari string to integer, kemudian tampilkan pada kolom edit 4. Jika variabel gudang dikurang dengan variabel y kecil dari 3.000, maka akan dikeluarkan pesan kain di gudang kecil dari 20 meter. Kemudian kolom edit 4 dibersihkan, kursor difokuskan pada kolom edit 4. Jika tidak, jika variabel kain ditambah dengan variabel y besar dari 3.000, maka akan dikeluarkan pesan kain diambil maksimal 30 meter. Kemudian edit 4 bersihkan, edit 4 kursor difokuskan pada kolom edit 4.
Jika tidak, edit 4 akan dibersihkan. Kemudian variabel kain sama dengan variabel kain ditambah dengan variabel y. Variabel y yang di sini merupakan variabel y yang ditambahkan kemudian pada button ambil ini. Kemudian variabel kain yang baru kita deklarasikan ini akan dimunculkan pada kolom edit 5. Selanjutnya variabel gudang sama dengan variabel gudang dikurang dengan variabel y yang mana merupakan variabel yang kita tambahkan untuk proses di gudang. Kemudian variabel gudang yang telah dikurang dengan y tadi akan dimunculkan pada kolom edit 3. Jika kain besar sama dengan 3000, maka akan dikeluarkan pesan kain yang diambil sudah cukup. Kemudian kursor difokuskan pada kolom edit 12. Selanjutnya pada button buka, yang mana button open ini. Pada button ini hanya memunculkan pesan toko baju sudah dibuka. Kemudian button datang diaktifkan, button edit 7 dinonaktifkan, begitu seterusnya seperti codingan ini. Selanjutnya button close, yang mana close-nya yaitu ini di sini. Button close ini merupakan button untuk menutup semua aktivitas yang terjadi pada toko baju Bismillah ini, yang mana jika J tamu tidak sama dengan 0, maka akan dikeluarkan pesan masih ada tamu. Namun jika tidak, akan dikeluarkan pesan toko baju sudah ditutup. Kemudian button semua ini dinonaktifkan. Kemudian button logout yang ini kita aktifkan. Variabel no stop akan ditambahkan setiap menekan tombol close ini. Kemudian variabel no stop ini akan dimunculkan pada kolom edit 3. Selanjutnya codingan yang ini merupakan codingan untuk menghubungkan menghubungkan borlan ini dengan database SQL. Yang mana codingannya yaitu codingan yang ini yaitu mengosongkan sintak SQL pada ada query 2. Codingan untuk yang ini merupakan codingan untuk menambahkan masing-masing value yang tertera ke masing-masing sel yang ada di database SQL. Kemudian pada codingan ini untuk mengeksekusi SQL pada ada query 2. Kemudian ada query 2 akan dikosongkan. Kemudian codingan yang ini selanjutnya yaitu codingan untuk memilih atau menyatakan bahwa pada database MySQL tersebut data akan diurutkan secara descending. Kemudian variabel akan mengeksekusi ada query 2, kemudian ada query 2 akan mengaktifkan dataset. Kemudian ada query 2 dinonaktifkan, ada query 2 diaktifkan kembali, kemudian akan muncul pesan bahwa data stok hari ini sudah tersimpan pada database MySQL. Selanjutnya button selesai, yaitu yang ini. Button selesai ini menyatakan proses potong dan jahit baju pada toko baju di ruang jahitnya sudah selesai, jadi akan memunculkan pesan baju siap untuk dijual. Kemudian menonaktifkan semua button ini, menonaktifkan semua edit ini, kolom edit ini. Kemudian button ini juga ada yang diaktifkan, ada juga yang dinonaktifkan. Seperti codingan yang tertera pada layar ini. Selanjutnya yaitu codingan untuk potong dan jahit baju untuk baju pria. Codingan ini kita mendeklarasikan variabel lagi selain dari variabel global yang terdapat pada deklarasi variabel global sebelumnya, yaitu in PBB dan JMLP. JMLP merupakan variabel yang dideklarasikan yang diubah dari string to integer kemudian ditampilkan pada kolom edit 12. Codingan JMLP ini akan dikali dengan 100. Kemudian PBB yaitu indeks pada combo box 1. Jika PBB kita membuat percabangan untuk variabel PBB ini untuk case 0. Kenapa kita mulai dengan case 0? Karena pada combo box kita memulai suatu variabel itu dari 0.
Kemudian codingannya, jika JMLP kecil dari 3000 maka akan dikeluarkan pesan, maaf pesanan melebihi stok, pesanan tidak dapat diproses. Kemudian kolom edit 12 akan dibersihkan. Jika tidak, jumlah JMLP besar dari kain, maka kain akan kain dikurang JMLP kecil dari 0, maka akan keluarkan pesan kain tidak cukup. Kemudian kolom edit 12 akan dibersihkan. Jika tidak, variabel kain sama dengan variabel kain dikurang dengan variabel JMLP. Kemudian variabel kain yang baru ini akan dimunculkan pada kolom edit 5. Selanjutnya deklarasi variabel key. Variabel key diubah jadi string to integer, kemudian ditampilkan pada kolom edit 12. Kemudian JMLKP sama dengan JMLKP ditambah dengan key, yang mana merupakan jumlah kaos pria dengan baju yang ditambahkan kemudian kolom edit 10 akan JMLKP ini akan dimunculkan pada kolom edit 10. Kemudian untuk case satunya, jika JMLP besar dari 3000 maka akan dimunculkan pesan, maaf pesanan melebihi stok, pesanan tidak dapat diproses. Kemudian kolom edit 12 dibersihkan. Jika tidak, JMLP jika kain yang dibutuhkan lebih besar dari stok kain, atau kain yang dibutuhkan membuat kain kecil dari 0, maka akan dikeluarkan pesan kain tidak cukup. Kemudian jika tidak, variabel kain sama dengan variabel kain dikurang dengan variabel JMLP. Kemudian variabel kain ini akan dimunculkan pada kolom edit 5. Kemudian di kelas variabel S, yang mana variabelnya diubah jadi string to integer, kemudian ditampilkan pada kolom edit 12. Variabel JMLKMP sama dengan variabel JMLKMP ditambah dengan variabel S yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian variabel JMLKMP ini akan dimunculkan pada kolom edit 11. Selanjutnya berhenti. Codingan selanjutnya yaitu pada button potong dan jahit untuk baju wanita. Untuk baju wanita kita sama codingannya dengan baju pria, cuman kami pada kesempatan kali ini kami membuat model baju pada baju wanita terdapat 3, yaitu kemeja, kaos, dan blus. Sedangkan baju pria mempunyai 2 macam model, yaitu kemeja dan kaos. Jadi untuk case-nya dimulai dari 0 untuk kaos wanita, selanjutnya case 1 untuk kemeja wanita, kemudian untuk case 2 untuk blus wanita. Kami menggunakan combo box 2 karena untuk menyatakan model dari baju yang kami buat. Selanjutnya yaitu codingan pada button datang. Codingan pada button ini digunakan untuk menampilkan tamu yang datang serta apa yang akan dibeli oleh tamu tersebut. Codingannya berupa, jika variabel JMLKP kecil dari 0 dan variabel JMLKMP kecil dari 0, kemudian JMLKW kecil dari 0, kemudian JMLKMW kecil dari 0, dan JMLBL kecil dari 0, akan dikeluarkan pesan toko tidak ada baju yang tersedia. Jika tidak, jika semua variabelnya kecil dari 1, maka akan dikeluarkan, maaf stok hari ini habis, silahkan datang kembali besok. Kemudian button ini dinonaktifkan seperti biasa. Jika tidak, variabel tamu akan sama dengan variabel tamu ditambah dengan 1. Selanjutnya variabel J tamu sama dengan J tamu tambah 1. Kemudian variabel tamu ini akan dimunculkan pada kolom edit 6. Kemudian semua yang ini ada yang diaktifkan, ada yang dinonaktifkan, ada yang berupa button, ada juga yang berupa kolom edit. Selanjutnya yang semua kolom edit ini akan di-set menjadi 0. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putih. Untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Fadila Tri Afriani akan menjelaskan penjelasan codingan berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fadila Tri Afriani akan menjelaskan codingan selanjutnya.
yaitu codingan mengenai button hitung. Codingan button hitung merupakan codingan untuk menghitung pesanan dan menampilkan datanya pada listbox grup pembayaran. Pertama, kita deklarasikan variabel lokal. Masing-masing inputan pada kolom edit diubah tipe datanya menjadi integer, lalu dimasukkan ke variabel-variabel di bawah ini. Variabel-variabel ini merupakan jumlah kaos pria yang ingin dibeli, harga satuannya, jumlah kemeja pria dan harga satuannya, jumlah kaos wanita dan harga satuannya, jumlah kemeja wanita dan harga satuannya, serta jumlah blos yang ingin dibeli dan harga satuannya. Lalu kita deklarasikan variabel harga total dengan rumusnya adalah jumlah pemesanan dikalikan dengan harga satuan. Lalu codingan selanjutnya adalah codingan untuk mencari harga total pemesanan seluruh item dan codingan untuk menentukan jumlah total seluruh item. Setelah itu kita cantumkan variabel ke masing-masing kolom edit dengan tipe data string. Untuk codingannya dapat dilihat pada di bawah ini, yaitu untuk harga total kaos pria, kaos wanita, kemeja wanita, blouse, total item, dan total harga. Selanjutnya itu codingan untuk array. Array yang dimasukkan dalam codingan ini adalah array untuk nomor antrian tamu, jumlah pembelian kaos pria, jumlah pembelian kemeja pria, jumlah pembelian kaos wanita, jumlah pembelian kemeja wanita, jumlah pembelian blouse, total item, total harga. Kemudian indeks array akan bertambah 1 seiring bertambahnya inputan. Kemudian kita inisialisasikan K sama dengan 0, dan kita bersihkan seluruh listbox pada grup pembayaran. Untuk listbox-nya dapat dilihat pada di bawah ini. Kemudian kita jalankan perulangan while. Perulangan dilakukan selama K kecil dari M. Kemudian kita masukkan data variabel ke masing-masing listbox. Untuk datanya dapat dilihat di sini, yaitu nomor antrian, jumlah kaos pria, kemeja pria, kaos wanita, kemeja wanita, blouse, total item, total harga. Lalu terjadi increment K tiap perulangannya. Setelah itu kita cantumkan jumlah tamu pada kolom edit 8 dengan tipe data string. Lalu kita lakukan pengaktifan dan penonaktifkan button maupun kolom. Untuk button yang akan diaktifkan adalah button proses, button batalkan. Untuk yang dinonaktifkan adalah button hitung. Kemudian untuk kolom kaos pria, kaos wanita, kemeja wanita, dan blouse akan dinonaktifkan. Kemudian dilakukan percabangan if, di mana percabangan dijalankan jika total harga sama dengan 0, dan akan ditampilkan pesan tidak ada baju yang dipesan dan batalkan pesanan. Kemudian tombol proses akan dinonaktifkan. Selanjutnya, codingan untuk button batalkan. Codingan button batalkan merupakan codingan untuk membatalkan pemesanan dan menghapus datanya dari grup pembayaran. Untuk codingan pertama yaitu tamu sama dengan tamu kurang 1, J tamu sama dengan J tamu kurang 1, di mana jumlah tamu akan berkurang 1. Lalu kita akan mencantumkan jumlah tamu di kolom edit 8. Kemudian kita aktifkan tombol datang dan untuk tombol proses dan batalkan akan dinonaktifkan. Sedangkan untuk kolom nomor antrian akan diaktifkan. Lalu kita akan melakukan set pada nilai array, di mana nilai array yang akan diset adalah nilai array J tamu, nilai array KP, nilai array KMP, nilai array KW, nilai array KMW, nilai array WL, nilai array item, dan nilai array HT, di mana semua nilai array ini akan diset menjadi 0. Kemudian indeks array akan berkurang 1. Lalu kita lakukan inisialisasi K sama dengan 0, kemudian dilakukan pembersihan seluruh listbox pada grup pembayaran. Untuk listbox yang akan dibersihkan bisa dilihat dari codingan berikut. Setelah itu kita jalankan perulangan while, di mana perulangan ini akan dilakukan selama K kecil dari M. Setelah itu kita akan memasukkan data array ke masing-masing listbox. Data array yang akan dimasukkan adalah data array untuk nomor antrian, jumlah kaos pria, jumlah kemeja pria, jumlah kaos wanita, jumlah kemeja wanita, jumlah blouse, total item, dan total harga. Kemudian akan terjadi increment K tiap perulangannya. Lalu akan dilakukan percabangan if, di mana percabangan ini dilakukan jika tamu sudah tidak ada. Jika kondisi ini bernilai true, maka tombol pergi akan nonaktif dan tombol tutup akan aktif. Namun jika kondisi ini bernilai false, maka tombol pergi akan diaktifkan dan tombol tutup akan dinonaktifkan. Lalu kita kembali melakukan set pada kolom edit, di mana untuk kolom edit yang akan diset adalah set jumlah kaos pria menjadi 0, kemeja pria menjadi 0, jumlah kaos wanita menjadi 0, jumlah kemeja wanita menjadi 0,
jumlah blouse menjadi 0, harga total untuk kaos pria, kaos wanita, dan blouse akan diset menjadi 0, serta total item dan total harga juga akan diset menjadi 0. Selanjutnya, kodingan untuk button proses. Kodingan button proses merupakan kodingan untuk memproses pesanan dan mengintegrasikannya dengan jumlah stok baju. Pertama, dideklarasikan variabel lokal untuk menyimpan jumlah masing-masing item yang ingin dibeli. Inputan pada kolom edit diubah menjadi integer dan dimasukkan ke variabel-variabel berikut. Kemudian dilakukan percabangan if, di mana jika jumlah yang ingin dibeli melebihi stok, maka akan muncul pesan, maaf, masukkan jumlah yang sesuai dengan stok. Namun jika kondisi yang tadi bernilai false, maka akan dijalankan percabangan if berikutnya, di mana percabangan berikutnya ini merupakan percabangan jika ada pesanan untuk kaos pria, kemeja pria, kaos wanita, kemeja wanita, dan blouse. Jika terdapat pesanan untuk kaos pria, maka akan diproses jumlah stok kaos pria dikurangi banyak pesanan, jumlah stok kaos pria ditampilkan pada kolom edit 10, dan ditampilkan pesan selesai. Begitu juga untuk kemeja pria. Jika ada pesanan kemeja pria, jumlah stok kemeja pria dikurangi dengan banyak pesanan, jumlah stok kemeja pria ditampilkan pada kolom edit 11 dan ditampilkan pesan selesai. Begitu juga untuk pemesanan kaos wanita, kemeja wanita, dan blouse. Jika terdapat pesanan untuk kaos wanita, kemeja wanita maupun blouse, maka jumlah stok masing-masing kaos wanita, stok kemeja wanita maupun stok blouse akan dikurangi dengan banyak pesanan. Dan untuk kaos wanita akan ditampilkan pada kolom edit 14, untuk kemeja wanita akan ditampilkan pada kolom edit 15, dan untuk blouse akan ditampilkan pada kolom edit 16. Kemudian akan ditampilkan pesan selesai. Selanjutnya akan terjadi penonaktifan dan pengaktifan button, di mana untuk button yang dinonaktifkan adalah button proses dan button batalkan, sedangkan button yang akan diaktifkan adalah button datang dan button pergi. Selanjutnya ini merupakan kodingan untuk menyambungkan pada database, di mana tampilannya akan ditampilkan pada DB grid penjualan. Pertama, kodingannya adalah nomor penjualan bertambah ketika memasukkan inputan setelah button proses diklik. Untuk inputan ini akan ditampilkan pada DB grid maupun di database. Kemudian nomor penjualan akan ditampilkan pada kolom edit 9 dan kita lakukan pembersihan sintaks SQL pada ada query 1. Kemudian kita tambahkan masing-masing value yang tertera ke masing-masing field dalam tabel penjualan. Setelah itu, kita akan mengeksekusi SQL Ado Query 1. Dan kemudian kita lakukan pembersihan sintaks SQL pada Ado Query 1. Lalu kita akan melakukan pemilihan tabel penjualan yang akan diurutkan berdasarkan file nomor secara descending. Kemudian kita eksekusi SQL Ado Query 1, kita aktifkan dataset, kita nonaktifkan Ado Query 1, dan kita kembali mengaktifkan Ado Query 1. Lalu akan ditampilkan pesan data telah tersimpan. Selanjutnya, kodingan untuk button pergi. Mana kodingan pada button pergi ini merupakan kodingan pada saat tamu keluar dari toko. Pertama akan dilakukan percabangan if, di mana jika M bernilai 0, maka akan ditampilkan pesan tamu tidak ada, dan tombol pergi akan dinonaktifkan, sedangkan tombol datang dan tutup akan diaktifkan. Namun jika kondisi if tadi bernilai false, maka kita akan melakukan pembersihan terhadap seluruh listbox pada grup pembayaran. Kemudian akan dilakukan perulangan for, di mana perulangan ini akan dilakukan setelah antrian dihapus. Kemudian kita akan memasukkan array ke dalam array indeks ketemu ke indeks ketemu ditambah 1. Untuk arraynya dapat dilihat pada kodingan berikut. Kemudian kita juga akan melakukan atau memasukkan array yang di atas tadi dengan indeks K ke dalam masing-masing listbox-nya. Untuk listbox-nya terdapat pada listbox 6, 7, listbox 5, 6, 7, listbox 3, listbox 4, 13, 14, dan 15. Kemudian akan terjadi decrement M. Kodingan selanjutnya yaitu kodingan untuk jumlah tamu, di mana jumlah tamu akan berkurang 1. Kemudian jumlah tamu tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom edit 8 berupa teks. Jika tamu masih ada atau tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan pesan masih ada tamu, dan tombol pergi serta tombol datang akan diaktifkan, sedangkan untuk tombol tutup akan dinonaktifkan. Namun jika tamu masih ada, maka akan ditampilkan pesan tidak. Jika tamu tidak ada, maka akan ditampilkan pesan tidak ada tamu, dan tombol pergi akan dinonaktifkan.
Sedangkan untuk tombol datang dan tutup akan diaktifkan. Baiklah, selanjutnya itu codingan untuk form create. Mana codingan pada form create ini merupakan codingan untuk menonaktifkan baik itu button, kolom edit, maupun combo box. Untuk button dan kolom edit yang akan dinonaktifkan dapat dilihat pada codingan berikut ini. Serta untuk combo box yang akan dinonaktifkan adalah combo box 1 dan juga combo box 2. Codingan selanjutnya adalah codingan pada button logout, di mana button logout ini merupakan button untuk menutup program. Pada button logout ini terdapat pengaktifan button dan kolom edit, di mana button yang akan diaktifkan adalah button 2, button 3, button 6, button 7, dan button 8. Serta kolom edit yang akan diaktifkan adalah kolom edit 2, kolom edit 4, kolom edit 6, kolom edit 12, dan kolom edit 13. Codingan selanjutnya yaitu codingan pada label 11, di mana codingan ini merupakan codingan untuk timer. Codingan timer ini akan menampilkan waktu sekarang. Kemudian codingan untuk set tanggal. Codingan yang terdapat pada set tanggal ini adalah inputan pada kolom tanggal yang dimasukkan ke variabel tanggal. Kemudian kita lakukan penonaktifan pada tombol set tanggal, penonaktifan pada kolom tanggal, dan penonaktifan pada kolom tombol import. Codingan terakhir merupakan codingan pada button import. Codingan button import ini merupakan codingan untuk mengimport data-data yang telah dimasukkan sebelumnya pada database. Codingannya yaitu yang pertama adalah pada Adobe Query 2, di mana kita melakukan penutupan pada dataset. Kemudian kita lakukan pembersihan sintaks SQL pada Adobe Query 2. Kemudian dilakukan perintah untuk memilih data pada tabel stok database. Kemudian kita lakukan pengaktifan pada dataset yang merujuk pada data terakhir pada tabel stok database. Kemudian kita lakukan pemanggilan data, di mana data yang akan dipanggil adalah data pada file nomor edit 33, data pada file gudang ke edit 3, data pada file ruang jahit ke edit 5, data pada file kaos pria ke edit 10, data pada file kemeja pria ke edit 11, data pada file kaos wanita pada ke edit 14, dan data pada file kemeja wanita ke edit 15, serta data pada file blouse ke edit 15. Setelah itu kita lakukan inputan kolom edit ke masing-masing variabelnya. Untuk kolom editnya yaitu inputan edit 33 dimasukkan ke variabel nomor stok, edit 3 dimasukkan ke variabel gudang, edit 5 dimasukkan ke variabel kain, edit 10 dimasukkan ke variabel JMLKP, edit 11 dimasukkan ke variabel JMLKMP, inputan edit 14 dimasukkan ke variabel JMLKW, inputan edit 15 dimasukkan ke variabel JMLKMW, dan inputan edit 16 akan dimasukkan ke variabel JMLBL. Kemudian kita lakukan penutupan pada dataset dan kita bersihkan sintaks SQL pada Adobe Query 1. Lalu kita lakukan perintah untuk memilih data pada tabel penjualan database. Kemudian kita lakukan kembali pengaktifan dataset yang merujuk pada data terakhir pada tabel penjualan database. Setelah itu kita akan melakukan pemanggilan data pada field nomor ke edit 9, dan inputan edit 9 ini akan dimasukkan ke variabel nomor penjualan. Setelah itu kita akan melakukan pengaktifan pada button 1, button 2, button 3, button 6, button 7, dan button 8, serta kita lakukan pengaktifan pada combo box 1 dan combo box 2. Serta untuk kolom edit 1, 2, 4, 12, dan 13 juga akan diaktifkan, dan untuk tombol import akan dinonaktifkan. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan sintaks SQL pada Adobe Query 1. Kemudian kita akan melakukan pemilihan tabel penjualan yang diurutkan berdasarkan field nomor secara descending. Setelah itu kita lakukan eksekusi SQL pada Adobe Query 1, menetapkan perintah SQL baru dan mengaktifkan dataset. Kita nonaktifkan Adobe Query 1 dan kita mengaktifkan Adobe Query 1. Setelah itu kita bersihkan sintaks SQL pada Adobe Query 2, dan kita lakukan eksekusi SQL pada Adobe Query 2, menetapkan perintah SQL baru dan mengaktifkan dataset. Kita nonaktifkan Adobe Query 2, kita aktifkan Adobe Query 2, dan kita tampilkan pesan data telah terimport.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 2 mengenai program Toko Baju Bismillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.